Cek, Bu Retno. J Pak, pripun suara kula? Tak ganti akun sebentar, Bu. Ya, heeh. Halo Putri. Halo Bu Retno, Nggih, siap Bu. Pak Endri nembe ganti akun sebentar. Oke. Suara njaba napa terdengar mriku Putri? Ngen kula. Boten. Yo, Deng, ada kayak musik apa itu Bu? Nggih, ya Bu, anu gek bali desa. Wong Tegae. Oh. Bali desa. Tiap jam segini lho. Iya. Tapi Kadangnya enggak begitu terdengaran. Samar-samar. Yo, mangke jenengan suarane di volumenya dipolke wae. Nek ngeten wis anu seru kok. Bon, aman. Nggih. Niki pun mulai direkam dereng gitu. Mpun rek. Kedap Pak Endri. Berarti ya? Apa kita dulu? Tapi pun Pak Endri loh. Pak Endri belum ada loh. Oh iya. Ganti akun dulu. Lah apa Pak Endri ganti akun? Mau anak akunnya SD. Ampun. Siap. Oke. Cek. Halo, Bu Retno, Putri. Halo. Apakah Halo Pak. dengar jelas? Halo Pak. Suaranya saya? Jelas Pak. Sudah Pak. Jelas. Waktunya 30 menit nggih. Termasuk nanti kita bertiga berarti maksimal mungkin nanti 10 menit untuk praktek masing-masing dari benar. Dimulai pertama Putri sebagai coach, saya sebagai coachnya nggih. Bu Retno sebagai pengamat. Oke, kita mulai saja langsung. Nggih. Ya Putri. Ya Pak, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Endri. Bagaimana kabar Pak Endri hari ini Pak? Nggih. Maaf Bu, belum saya rekam. Kita ulangi dulu sebentar. Lupa saya. Oh, oke. Belum saya rekam. Nggih. Bentar. Nggih. Yes. Bentar, Ctrl G. Santai Pak, rasa grogi Pak. Bentar, capture. Oke, dah, yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Putri Susilawati. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Endri. Bagaimana kabar Pak Endri hari ini? Baik Bu, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana juga kabar dari Putri untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat Pak Endri. Oke. Apakah hari ini Putri ada waktu? Iya Pak, kebetulan hari ini saya sudah longgar nggih, ada waktu. Mungkin ada sesuatu dari Pak Endri Pak?
Mungkin saya ingin mengajak Bu Tri berdiskusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Jadi begini, Bu, saya Iya, di Pak. kelas 6 ada seorang murid yang sering berkelahi dengan temannya. Dan saya merasa kewalahan, Bu, menghadapi anak tersebut. Oh, begitu, Pak. Baiklah, Pak Hendri. Jadi di kelas 6, di kelas Pak Hendri itu ada anak yang suka berkelahi. Sebelumnya, kira-kira Pak Hendri tahu tidak apa penyebab anak tersebut suka berkelahi, Bapak? Ya, halo Pak Kan? Hendri. Ya, Halo? ya. Eh, Mungkin Bapak Setelah tahu saya coba penyebab. perhatikan, anak Ya. tersebut sepertinya meminta sebuah perhatian, Bu, dari saya. Oh, begitu, Pak ya. Jadi intinya anak tersebut kurang perhatian begitu ya, Pak ya. Dan mungkin juga Iya. karena anak tersebut masih memiliki kesadaran diri yang rendah terkait nilai-nilai kebajikan. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu Pak Hendri. Jadi di sini dari obrolan kita ini eh, sebenarnya apa yang Bapak harapkan untuk diskusi kita hari ini? Saya berharap nanti saya bisa memperbaiki ataupun mencari solusi atas permasalahan saya terkait anak tersebut, Ibu. Jadi supaya kelas saya menjadi kembali nyaman, kembali aman, dan teman-teman yang lain juga bisa belajar dengan fokus tentunya, seperti itu, Ibu. Oh, baik Pak Hendri. Mungkin menurut saya seperti ini Pak. Jadi anak tersebut kan berawal dari kurang perhatiannya, Pak. Jadi di sini mungkin Pak Hendri bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut dan juga Pak Hendri bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang baik bukan buat anak tersebut. Jadi di sini yang lebih awal itu adalah pembentukan karakter anak tersebut, Bapak. Mungkin itu yang langkah pertama ya, Pak, yang bisa Bapak Hendri lakukan. Begitu, Pak. Baik, Ibu, saya untuk menangani masalah ini akan mengikuti apa yang sudah Ibu sarankan, dan mungkin juga saya perlu apalagi yang harus saya lakukan, Ibu, untuk memberikan apa namanya, mungkin jenis solusi secara detail terkait anak tersebut, atau mungkin saya perlu melakukan pendekatan secara personal terhadap anak Iya. tersebut dan menanamkan nilai-nilai kebajikan, atau saya juga harus menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua supaya kami dapat bekerja sama membimbing anak tersebut agar tertanam pada nilai-nilainya, yaitu nilai kebajikan yang tumbuh pada pribadi anak tersebut, Ibu. Iya, Pak, betul sekali. Jadi di sini Pak Endri itu selain pendekatan kepada anak tersebut, Pak Endri juga bisa melakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi misalnya Pak Endri bisa membuat grup WA yang bisa mengontrol anak-anak tersebut, Pak. Jadi dari apa kegiatan di rumah, apa kebiasaannya di rumah, itu mungkin bisa dikontrol lewat WA grup. Kemudian selain itu, Pak Endri juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah ataupun teman sejawat dalam menangani anak tersebut, Pak. Jadi di sini yang mungkin perlu Bapak lakukan pertama yaitu dengan mengadakan pendekatan, kemudian dengan komunikasi dengan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan teman sejawat begitu, Pak Endri. Baik, Ibu. Ya, Betul sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya akan melakukan ya, langkah-langkah tersebut secara terus-menerus dan konsisten ya, sampai anak tersebut berubah menjadi lebih baik lagi, Bu, sebelumnya seperti itu. iya. Eh, Kira-kira Pak Endri mau mulai melakukan langkah-langkah tersebut kapan ya Pak Endri ya? Mungkin waktu pendekatan personal saya akan mulai di jam ketika istirahat, Bu, atau pada waktu senggang yang lainnya. Intinya setiap kali ada kesempatan yang saya gunakan untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut seperti itu, Ibu. Iya, Pak Hendri, terima kasih. Jadi, Pak Hendri sudah mau melakukan langkah-langkah tersebut dengan secepatnya ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti anak tersebut bisa berubah sikap ya, Pak, yang mulanya suka berkelahi dengan nanti ada penanaman nilai-nilai kebajikan dan juga ada pendekatan personel baik kepada anak tersebut maupun kepada orang tuanya. Insya Allah
anak tersebut mulai membaik ya Pak ya, jadi tidak sering berkelahi sehingga nanti pembelajaran akan kembali kondusif, tidak ada masalah. Seperti itu Pak Endri ya. Oke, seperti itu Ibu. Dan itu adalah kondisi yang saya harapkan dan semoga nanti apa hasil diskusi kita pada pagi hari ini ataupun siang hari ini terkait permasalahan saya bisa segera saya temui solusi dan mungkin kelas saya juga kembali kondusif lagi seperti semula Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Pak Endri. Iya Pak Endri, sama-sama Pak. Ya Pak Endri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Retno untuk selanjutnya saya sama Bu Retno nggih. 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 Assalamualaikum Putri. Ya. Sudah mau dimulai? Ya. Waktunya Ya, sampai jam 13.25. Jam Masih 13.25. Kita bertiga ini. Halo. Kita bertiga. Nggih. Pak Endri. Halo, Oke. Pak Endri. Halo Pak. Nggih. Halo, Pak Halo Endri. Pak. Iya. Ya, khusus kelompok 3 nanti mungkin bisa ditambah 5 sampai 7 menit Pak ya. Oh, seperti itu. Oh, begitu nggih. Ya. Oh, khusus kelompok 5 bisa ditambah 5 sampai 7 menit baru masuk ke main room, enggak apa-apa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Putri Pripon mau diulang tidak Bu? Nanti kan bisa saya potong untuk videonya. Gimana Putri? Mboten Pak niki mawon yang tadi sudah cukup, kemudian yang kita perbaiki yang sesi 2 sama sesi 3 saja. Begitu napa pripun? Nggih, monggo. Nanti nek jenengan kurang Nggih. apa namanya? Kurang gimana gitu Puas. mau minta diulang bisa kita ulang. Ngoten nggih? Oh gitu. Ya ya. Nanti Ya bisa coba dipotong nanti kalau kita gitu. ya kita praktekkan yang kedua dan yang ketiga dulu Pak. Nanti gimana hasilnya baru kita nanti bisa perbaiki begitu. Oke, lanjut. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Putri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Retno. Alhamdulillah kabar baik Bu Retno. Bagaimana kabar Bu Retno hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Ada apa ya Bu? Iya. Kok kelihatannya ada yang sesuatu seperti itu. Iya, benar sekali Bu Retno. Jadi di sini seandainya Bu Retno saat ini ada waktu, saya ingin sharing ya Bu tentang masalah saya yang saya hadapi di kelas. Kira-kira Bu Retno ada waktu tidak Bu Retno hari ini? Oh, alhamdulillah untuk hari ini saya free Bu. Monggo, nek mau kita berdiskusi atau bercerita tentang masalah yang Putri hadapi seperti itu. Iya, baik Bu Retno. Terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu Retno, saya ingin bercerita tentang masalah saya di kelas saat pembelajaran ya Bu ya. Jadi siswa saya itu kan ada 9 anak. Jadi yang satu itu Bu, itu kok sukanya mengganggu temannya saat pembelajaran begitu Bu, suka usil dan membuat kegaduhan begitu Bu. Jadi menurut Bu Retno bagaimana solusinya agar saya bisa mengatasi siswa saya yang suka membuat kegaduhan dan juga usil sama temannya begitu Bu Retno. Oh iya Bu, jadi dari obrolan kita ini yang Putri harapkan itu kira-kira seperti apa? Nah, yang saya harapkan Bu, setelah kita mengadakan diskusi atau setelah kita sharing, saya berharap di kelas saya itu tidak terjadi kegaduhan, tidak ada murid yang suka usil, yang suka mengganggu temannya, yang ramai sendiri, begitu Bu. Jadi saya berharap setelah kita berdiskusi nanti kembali keadaan di kelas saya itu menjadi pembelajaran yang kondusif, aman, menyenangkan, seperti itu Bu. Jadi saya bisa berfokus pada anak-anak dan anak-anak juga bisa fokus pada pembelajaran yang saya berikan, begitu Bu Retno. Oh iya. Jadi di sini saya ingin bertanya, kira-kira
langkah saya itu seperti apa ya Bu dalam mengatasi siswa tersebut seperti itu Bu Retno? Oke, nah kira-kira Putri itu sudah melakukan identifikasi tentang apa toh yang menyebabkan anak tersebut suka mengganggu temannya, suka ramai seperti itu. Kira-kira Putri sudah tahu apa belum seperti itu? Iya, kalau saya pelajari itu kelihatannya memang anak tersebut eh, butuh perhatian ya Bu ya. Jadi butuh perhatian baik itu dari saya sebagai gurunya dan mungkin juga dari temannya. Itu jadi anak tersebut kelihatannya ada masalah di keluarganya begitu Bu. Apa mungkin ditinggal ditinggal kerja orang tuanya ke luar kota begitu Bu. Jadi di sini memang anak tersebut itu butuh-butuh perhatian dari saya dan mungkin juga dari teman-temannya seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Oh, Retno bagaimana ya Bu saya menyikapi anak tersebut seperti itu Bu? oh ya berarti Bu Putri sudah melakukan identifikasi kenapa anak itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya Putri itu melakukan pendekatan secara personal dulu kepada anak tersebut dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan juga menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua, dengan teman sejawat, bagaimana tahu kita menghadapi anak yang seperti itu, kita itu menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan itu agar siswa kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Seperti itu, Bu. Iya, Bu, nah seperti itu ya. Jadi langkah saya itu dengan mendekati anak tersebut ya, Bu ya. Atau mungkin juga mungkin dari saya itu juga apa yang saya sampaikan selama ini mungkin kurang menarik anak tersebut sehingga anak tersebut jadi mengabaikan, jadi inginnya ramai sendiri begitu Bu. Mungkin itu juga seandainya itu yang terjadi Bu, mungkin Ibu Bu Retno punya solusi. Jadi apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memberikan pembelajaran yang baik begitu Bu. Oh ya, untuk itu mungkin Putri yang pertama tadi melakukan pendekatan kepada Iya, anak tersebut pada waktu jam istirahat, didekati pada iya, saat jam pelajaran. Kemudian untuk iya. menarik perhatian dia, mungkin Putri saat pembelajaran itu menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang menarik seperti itu, Bu. Agar dia itu tertarik dengan Putri, dengan pembelajaran, dan dia juga tidak seenaknya sendiri, tidak mengganggu temannya agar fokus ke pembelajaran. Seperti itu, Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi di sini saya introspeksi diri dulu ya Bu. Dari diri saya itu sebenarnya yang membuat anak tersebut ramai sendiri, juga suka usil itu apa sebenarnya. Jadi insya Allah nanti akan saya lakukan dengan strategi pembelajaran saya yang lebih menarik sehingga anak tersebut bisa memperhatikan saya. Jadi tidak ramai sendiri seperti itu ya Bu ya. Eh, oh ya, ini Bu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira itu Ya. bisa saya lakukan eh, di setiap pembelajaran atau di waktu apa ya Bu Retno ya? Langkah saya seperti itu. Maksudnya waktu Kalau pendekatan personal, waktu menanamkan nilai-nilai kebajikan itu waktu yang tepat itu yang kapan Bu begitu? Eh, Oh pertanyaan saya. ya, tadi sudah saya cuplik sedikit ya Bu. Untuk Iya. pendekatan secara personal itu mungkin pada saat anak istirahat, sehabis jajan, Oh itu gitu. kita Iya. kembali ke kelas, mendekati anak tersebut, kita ajak ngobrol, apa toh yang dilakukan setiap hari di rumah. Terus kenapa terkadang di kelas seperti itu, mungkin anak bisa terbuka dan bercerita apa yang sedang dia rasakan seperti itu, Bu. Oh Seperti begitu itu. Bu. Ya, Nggih. jadi saya bisa memulainya di saat istirahat dan juga pada saat pembelajaran seperti itu, Bu Retno ya. Nggih, nggih, Bu. Iya, Nggih. saya berharap setelah saya berkonsultasi atau sharing sama Bu Retno ini,
keadaan di kelas saya bisa menjadi nyaman, bisa menjadi kondusif, dan juga pembelajaran bisa berlangsung dengan eh, lancar dan yang jelas dengan yang bisa berlangsung dengan menyenangkan seperti itu, Bu Retno. Iya Bu, semoga saja apa yang dilakukan Putri yang akan ditindaklanjuti ini membuahkan hasil dan anak-anak menjadi anak yang memiliki pribadi yang baik seperti itu. Oh ya Bu, jangan lupa kita itu di sekolah tidak hanya sendiri tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, guru, dan berkomunikasi dengan orang tua jika ada masalah dengan siswa. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, baik. Jadi nanti saya akan coba saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan juga kepada teman sejawat. Mudah-mudahan beliau-beliau bisa membantu saya dalam mengatasi masalah ini. Dari obrolan ini tadi saya merasa sangat lega Bu Retno. Setelah apa yang saya rasakan itu sudah saya curahkan, saya utarakan kepada Bu Retno. Kemudian Bu Retno juga sudah memberikan solusi, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Di sini saya sudah merasa lega dan saya lebih bersemangat lagi, Bu. Mudah-mudahan nanti keadaan di kelas saya itu sangat menyenangkan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah Putri tetap semangat dalam mendidik siswanya supaya siswa Putri menjadi anak yang soleh-solehah serta Amin. pribadi yang baik seperti itu dan Putri juga tetap semangat dan diberi kesehatan seperti itu ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu Retno. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya dan juga atas solusinya Bu. Mudah-mudahan Bu Retno juga dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam mendidik anak-anak Bu Retno ya. Amin, terima kasih. Ya. Sekian Bu Retno, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali Bu Retno, Putri. Terakhir giliran saya nggih. Jam 13.25 kita harus segera kembali ke main bar. Waktunya masih 17 menit. Sambil mengisi juga lembar refleksi sebelum ke main bar kita. Oke, sekarang giliran saya sebagai coach dan Bu Retno sebagai coachnya nggih. Sudah siap Bu Retno? Insya Allah siap Pak. Oke, kita mulai nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang juga Pak Endri. Bagaimana kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah Pak Endri, baik, sehat, seperti itu Pak Endri. Bagaimana dengan Pak Endri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Sudah makan siang Bu? Sudah Pak, ini tadi lauknya pare Pak. Pak Endri bagaimana? Wah, sangat sehat sekali Bu itu. Membuat tubuh kita sehat dan insya Allah dengan sayuran kita semakin mungkin lebih bisa terjaga kesehatannya dengan makan sayur ataupun buah. Oke, di siang hari ini mungkin kita ada waktu sebentar Bu Retno untuk berdiskusi, ngobrol santai. Mungkin ada yang bisa kita bahas hari ini Bu terkait diskusi kita mungkin yang tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 atau 10 menit. Ya Pak, di sini saya tuh ingin menyampaikan atau berdiskusi dengan Pak Endri yaitu saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas itu menurut Pak Endri itu bagaimana nih solusinya atau motivasi untuk saya seperti itu. Oke, sangat mulia dan luar biasa sekali apa yang Bu Retno inginkan, yaitu sebagai guru memang kita harus senantiasa meningkatkan kompetensi, baik dalam mengajar, kepribadian, ataupun yang lainnya. Dan mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bu Retno, apa tujuan Bu Retno dalam meningkatkan kompetensi tersebut?
Di sini saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid, Pak. Karena menurut saya kelas saya itu masih belum kondusif dan kadang-kadang anak itu masih merasa bosan seperti itu, Pak. Baik, seperti itu nggih. Mungkin Nggih. boleh saya bertanya sebelumnya, Bu Retno mengajar di kelas berapa nggih niki? Mengajar di kelas 4, Pak. Di kelas 4. Iya, oke. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Retno, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ataupun menciptakan tujuan yang sudah Ibu inginkan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi? Di sini saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran dan juga media pembelajaran, akan tetapi saya rasa itu belum benar-benar efektif, Pak. Masih kadang anak-anak itu masih fokus sendiri, masih berbicara sendiri seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti sedikit saya mengulas. Mungkin tantangan yang Ibu hadapi adalah kesulitan dalam mengendalikan murid nggih, Bu nggih. Jadi di kelas ada murid yang suka berbicara, suka melakukan aktivitas sendiri di luar instruksi yang diberikan Bu Retno ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu nggih? Nggih, Pak, betul. Di sini siswanya itu sering sekali berbicara sendiri atau istilahnya kalau di Jawa itu ngetrennya jagungan sendiri seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, untuk melaksanakan ataupun mencari solusi dari permasalahan Bu Retno tadi, kira-kira apa yang Bu Retno butuhkan? Mungkin dari sini Pak Endri bisa memberikan solusi atau strategi pembelajaran untuk mengendalikan murid yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara ataupun melakukan aktivitas sendiri di luar instruksi kita saat melaksanakan proses kegiatan pembelajaran seperti itu nggih, Bu nggih? Oke, Pak. Mungkin yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami dulu, Ibu. Memahami penyebab dari perilaku murid ataupun siswa tersebut. Dia suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Nah, itu penyebabnya kira-kira apa? Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ataukah mungkin karena mereka bosan dengan kegiatan pembelajaran? Atau akhir mungkin karena mereka ingin menarik perhatian dari Bu Retno saja mungkin di kelas. Kira-kira yang mana? Saya pikir mereka itu tidak memahami materi pelajaran, Pak, seperti itu. Oke, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan mungkin Bu yang lebih detail, yang lebih spesifik terhadap murid, dan tentunya dalam memberikan penjelasan kita juga harus melalui media yang menarik, melalui penyampaian pesan yang menarik, agar mereka bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Dan mungkin juga ada strategi yang lain, misalnya Ibu bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid juga tidak merasa bosan ketika Ibu memberikan ataupun menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh iya Pak, kalau begitu saya akan mencobanya agar anak-anak itu bisa lebih fokus lagi seperti itu. Baik Ibu, selain itu juga kita sepertinya perlu memberikan penguatan juga Ibu terhadap anak di kelas kita yang tidak melakukan kegiatan yang negatif. Contohnya mereka mendengarkan dengan baik saat kita menyampaikan materi, mengikuti sesi pembelajaran dengan baik, kita berikan penguatan yang positif. Kita bisa memberikan pujian atau memberikan reward penghargaan terhadap anak yang diam dan memperhatikan Ibu saat memberikan materi pembelajaran di kelas seperti itu. Oke, saya akan berusaha melakukannya Pak dan juga akan konsisten tentang penguatan budaya positif
di kelas seperti itu Pak, agar tujuan pembelajaran saya tercapai dan anak-anak itu juga istilahnya menghargai siapa yang berbicara di depan Pak, baik itu guru maupun temannya seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Bagaimana, apakah Bu Retno sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan untuk mencari ataupun menemukan solusi dari permasalahan yang tadi, Ibu? Oke Pak, insya Allah saya sudah memiliki gambaran dan saya akan mencoba melakukannya untuk kelas saya ya Pak, seperti itu. Oke, baik. Mungkin diskusi kita pada siang hari ini cukup, Bu. Kita sudah selesai dan saya berharap Ibu Retno nanti juga bisa menerapkan ataupun mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan ataupun media pembelajaran yang akan digunakan sehingga nanti anak-anak juga bisa belajar dengan asyik, dengan fokus, dan penuh dengan minat belajar yang tinggi saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersama Bu Retno. Mungkin sesi kita cukup untuk hari ini, Bu, dan semoga nanti kita juga senantiasa diberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik kita, dan semoga nanti juga kita sebagai guru bisa terus meningkat kompetensinya sehingga tidak stagnan saja kemampuan yang kita miliki seperti itu, Ibu. Mungkin hari ini cukup, Ibu. Kita bisa akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya nantikan diskusi selanjutnya dengan Bu Retno di sesi atau pertemuan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endri sudah memberikan penguatan dan juga solusi kepada saya tentang masalah yang saya hadapi di kelas, dan semoga kita selalu semangat dalam mendidik siswa-siswi kita. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Cukup mungkin, atau Putri akan mengambil rekaman ulang atau bagaimana? Masih ada waktu 6 menit sebelum kita kembali ke main board. Saya rasa cukup Pak. Yang kita tadi berapa menit Pak? Mungkin Yang kita sesi pertama. 6 sampai 7 menit. 10 menit. 10 menit Pak ada tadi. Enggak terlalu panjang. Enggak ada yang 8 menitan tadi. Ya, gimana? Monggo Diulang Pak Endri sama Putri. Mau diulang kayak tidak cukup, tapi ini sudah jam 13. Waktunya enggak cukup. Iya, katanya kita ada waktu untuk mengisi lembar refleksi diri sebelum kembali ke main room. Iya, Bu. Nanti bisa kalau edit per CGP bisa ataupun global jadi satu juga bisa nanti untuk hasil rekamannya. Di sini total rekaman yang sudah saya rekam ada 29 menit lebih 6 detik. Oh iya. Nggih, Pak. Mengerjakan refleksinya di sini tak Pak? Nggih. Mana lembar refleksinya itu sing mana Pak? Kasusnya yang kemarin Bu. Yang kemarin itu toh, yang kemarin. Bentar. Jenengan share Bu Retno. Oke, siap. Sabar, saya muter-muter.
Sampun Pak Bu. Nggih Bu Retno, matur suwun. Jadi nanti untuk tugas yang kita unggah itu link yang hasil rekaman ini tadi ya Pak ya? Nggih. Kadosnya mungkin diupload teng Drive, terus link teng Drive teng YouTube, terus linknya nanti dimasukkan di LMS. Kadosnya Teng ngoten. YouTube napa teng Drive Pak? Nek nggen Bebas LMS to ketok paling teng YouTube kadosnya Bu. Coba jenengan cek YouTube lagi. nggih. Oh iya YouTube nggih. Nggih. Oh. Apa harus YouTube atau bisa ke Drive nih? Berarti harus YouTube ketentuannya. YouTube kadosnya Bu. Nggih. Oh, nggih. YouTube Bu, YouTube. Nggih. Soalnya bukanya enak YouTube. Oh, nggih. Lembar refleksi Putri. Sebentar coba sambil tak buka rekamannya nih. Oke, dah, yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam keadaan sehat. Bagaimana juga kabar dari Putri untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Perhatian Bu dari mencari solusi atas Sini mungkin Pak Hendri juga bisa melakukan komunikasi ya Pak yang terkait permasalahan saya bisa segera saya sudah mau dimulai? ya. Waktunya Ya, Pak. sampai jam 13.25. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri. Iya Pak Hendri, sama-sama Pak.
Bu Retno, Bu Tri, bisa kembali ke main room ya? Halo, Bu Retno, Bu Tri. Nggih.